Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami kedatangan tamu di podcast Tero TV bersama saya Bung John atau Nai John Mote, artis Papua juga artis Mepago. Selamat datang Bung. Selamat malam. Hormat. Jadi malam ini kita akan berbincang-bincang seputar pengalaman John memulai berkecimpung di dunia musik. Siapa yang menginspirasi John dan apa saja yang membuat dia terinspirasi, dan ada hal lain yang akan kita diskusikan malam hari ini. Namun sebelumnya kami kasih kesempatan kepada Bung untuk perkenalan singkat, mungkin nama, identitas, lalu kita akan mulai. Silakan. Siap. Perkenalkan, nama saya John Yohanes Mote, tapi kalau di lagu Mote John. Oh, Mote John. Ya. Oke. Itu nama panggung. Terus alamat tinggal di mana? Alamat saya sementara masih mahasiswa di Jayapura. Oh, di kampus apa ini? Kampus Uncen. Wah, Uncen, Universitas Cendrawasih. Cendrawasih. Di fakultas apa ini? Fakultas Keguruan. Wah, ini Pak Guru menyanyi. Saya pikir di fakultas kesenian kah? Nah, ini yang selalu menjadi ciri khas tersendiri untuk anak-anak asli Papua. Meskipun ada yang jurusan guru, ada yang jurusan pemerintahan, tapi tidak terlepas dari dunia seni. Nah, saya juga penasaran selama ini. Ini Bung John ini pertama kali saya nonton itu di YouTube, dia punya video. Nah, saya selalu penasaran, semakin kesini semakin luar biasa, semakin perkembangannya semakin baik. Nah, Bung atau Nai, ini apa yang menginspirasi Nai sehingga Nai bisa tertarik ke dunia musik, dan tokoh yang Nai mengidolakan itu siapa? Bisa cerita ya? Siap. Jadi pertama saya terinspirasi itu sejak saya kecil. Itu saya biasa kasih hancur-hancur piring, kemudian ember, itu untuk toki-toki buat menyanyi. Oke, ya. Terus? Kemudian ada kakak laki-laki satu itu, dia dulu gitaris juga, menyanyi juga, tapi dia sudah meninggal. Kakak itu dia biasa main gitar, itu buat saya jadi terinspirasi. Kakak siapa yang Itu namanya? kakak laki-laki Elikius Mote. Pangkat kakak ya? Ya, dia pangkat kakak. Ya. Waktu itu mainnya di mana? Waktu itu di kampung. Kampungnya di mana? Di WGT 2. Anak WGT 2. Ya. Bomo bukan? Di Kiawo. Oh, Kiawo. Ya. Jadi dulu kalau dong main gitar itu, saya duduk di samping Dora, dengar apa yang dong nyanyi, dong main, sambil perhatikan dong bicara main. Itu sudah mulai terinspirasi. Kemudian sebelum itu saya sudah main-main musik itu pakai ember itu. Kemudian setelah itu saya terinspirasi untuk buat juk pakai itu pohon ini otikai. Ya. Kemudian dari situ sudah tebal, bikin gitar kecil sambil nyanyi dari situ. Kemudian kuat begitu. Setelah tambah bertumbuh, bikin juk lagi. Bikin juk itu sudah main nyanyi. Itu di kelas berapa waktu itu, masih ingat? Itu masih anak-anak. Belum masuk ya. Masih belum. Luar biasa ini. Ini bakat seni yang masih terpendam sehingga dia asal dan kemudian bisa dikenal oleh publik ini. Luar biasa. Terus bisa cerita lanjut. Kemudian Setelah itu masuk SD itu sudah saya dapat memori besar itu di jalan. Kemudian saya ke saudara satu punya rumah untuk
Sates itu memori besar. Ya, ya. Itu dalam tuh lagu-lagu semua full. Dan tiap hari selama beberapa hari itu sakit. Saudara itu punya rumah untuk dengar-dengar musik yang ada dalam memori. Oh, Dengar-dengar, wah ini sudah mulai terinspirasi. Kemudian setelah itu masuk SD kelas 1, kelas 2 itu sudah dengar-dengar lagu. ya, ya. Itu dapat kasih radio yang dulu pakai kaset. Oh, yang pakai kaset Yang pakai itu. kaset. Walkman namanya. Radio yang kecil itu. Ya, radio yang kecil Walkman, pun. Walkman ya. Namanya Sony Iya, kayak itu. Sony, Walkman Sony itu mereka. Dapat kasih dari TT1 sudah. Saya mulai dengar-dengar, kemudian setelah itu dari SD kelas 2 itu saya punya mama berangkat. Oh, Mama berangkat ke Jakarta untuk cari dana gereja. ya, ya. Yang sekarang sudah gereja Katolik Wagete. Oh, Dong keluar untuk cari dana. Santo Yohanes Pemandi. Ya, betul. Pas baliknya itu mama dia bawa laptop. Jadi sudah dari kelas 2 itu sudah mulai kenal laptop. Ya. Main. Kemudian saya dengar lagu-lagu ini, lagu Solomon. Ya, ya. Yang dulu pokoknya dulu terbaik sudah One zaman Talk. itu. One Talks, DMP. DMP, kemudian dong lagu-lagu. Anda punya judul oh lelelelele ini. Oh, ya, 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 betul, betul. Pokoknya lagu-lagu begitu saya ulang-ulang. Saya pikir ini kayaknya musik ini dong buat di laptop. Ya. Dari situ baru saya mulai terinspirasi untuk cari aplikasi. Oh, oke, oke. Selama dari kelas 2, 3, terus saya cari-cari, kemudian pas kelas 4, itu saya dapat teman satu. Ya, ya. Saya cerita dengan dia, ini dong bikin musik ini di laptop toh, baru dia bilang iya benar. Dari situ dia bilang apa? Dia pernah lihat ada orang bikin musik di laptop. Setelah itu baru sudah dia bilang nanti kau cari flash disk. Jadi sudah saya cari flash disk, setelah dapat saya kasih dia. Lalu setelah itu dari dia kasih ke dia kakak yang bikin musik itu. Ya, ya. Untuk kirim dia program aplikasi. Oke, ya, ya, ya. Kemudian dari situ sudah pas setelah dia kirim file dan dia kasih saya, kemudian kita dua jalan ke rumah. Terus untuk masuk untuk bikin musik dalam FL Studio itu, dia juga melalui apa yang dia nonton tuh, dia mulai ini tes masuk, tes bikin. Ini sudah tes bikin satu kali, dia pikir terus pikir kayaknya ini pas. Ya, ya. Jadi sudah bikin ulang-ulang dari situ baru pas sudah 2 hari. Ya. 2 hari. Kemudian sudah bikin musik. Macam dia pun pertama masuk untuk menyusun dia punya nada itu sudah kenal baru. Setelah itu baru bikin musik, sampai dari kelas 4 bikin sampai kelas 6. Bikin musik saya. Ya, ya, ya. Kemudian dari pas kelas 6 itu saya baku dapat dengan saya punya none, saudara Daniel Bobby. Oh, Dabo. Wah, luar biasa. Kedua baku dapat, begini sudah. Kakak Dabo ini dia datang dari Enaro. Dulu kan dia SMA di Enaro. Naro, ya, ya, ya. Terus pas dia tiba itu saya kasih tunjuk saya punya ini aplikasi. Dia bilang, ini saya biasa bikin musik di aplikasi OMD. Jadi sudah dari situ kita bakal gabung jurus, bikin satu lagu pas SD kelas 6. Pas dari SD itu sudah punya karya itu. Iya, itu bikin lagu. Kemudian bikin sudah berapa lagu, setelah itu baru pas masuk SMP kelas 1 itu laptop rusak. Waduh. Dan laptop masih bagus tapi dia pun rekaman yang bisa terekam. Dan sudah mumpung rekaman terbaik, jadi bikin musik sampai SD kelas 2. Dari situ baru saya dapat laptop baru. Itu dapat beli dari mama. Dari apa SD itu tahun berapa? Naik di tahun berapa? SD 2000 berapa ya? 19 tamat SD. SMA. Oh, 2019. Oh, 2019 tamat. Berarti
2016 16 SMP. SMP kelas 3. 2016 hitung mundur 3 tahun. 13. Ya 2013 pas tuh. Jadi mulai berkarya dari 2013, 2013. mulai berlanjut dari situ sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang. Wah, ini menarik sekali. Hmm. Jadi Dabo itu dia hadir untuk bagaimana memberikan bobot di apa saat pengeditan itu saja, Ya. atau bagaimana, atau kehadiran dia itu kemudian mendorong Nai untuk semangat tambah berkarya atau seperti apa nih? Hmm. Nah, Kayak waktu itu kakak Dabo dia datang, dia kirim satu aplikasi lagi, yaitu One Man Band. oke. One Man Band. Jadi sudah setelah bikin musik di One Man Band tuh, kakak sudah duluan masuk di Eiffel, jadi Ya, bikin musik di dia, atau dia nara-nara di One Man Band, kemudian edit dia di Eiffel Studio lagi. ya. Simpan MIDI lalu edit di Eiffel Studio. Bikin bagus dia. Jadi dia juga dia datang itu juga salah satu inspirasi. Ya. Untuk mempermudah. Kalau di Eiffel Studio ini susun. Kalau di One Man Band tinggal ganti-ganti nada. Jadi dia datang itu juga membawa salah satu aplikasi yang bisa agak mempermudah. Berarti proses orang buat ini juga agak sulit mudah. Iya. Kalau macam kita ini kan kita yang awam tuh. Kita hanya tahu, oh ini musik beat. Sudah tiba di kesimpulan. Tapi bahwa proses untuk bikin ini kita ini blank. Nah ini yang perlu diapresiasi karena melalui satu proses yang panjang juga untuk menghasilkan sebuah karya lagu itu. Nah ini saja lagu apa yang Dabo Kamdua bikin waktu itu sehingga bisa atau dipublikasikan. Waktu itu kita udah bikin lagu tentang kesedihan. Tentang kesedihan, dan ceritanya diambil dari saat sepi siang-siang hari, pokoknya ceritanya tentang itu, tapi dia tentang kesedihan. Iya. Menceritakan tentang kesedihan. Saat seorang itu merantau atau? Saat seorang itu sedang sendiri saat sedang sendiri. Iya. Dia merasa kesepian. Jadi yang merasa kesepian itu jangan lupa cari lagu itu. Aduh, ini menarik sekali. Kalau saya mau tahu sebelum mulai kontak dengan apa aplikasi itu, sebelumnya kan tadi ukulele ya. Ya. Di situ apakah ada karya lagu lagi atau tidak? Atau hanya menyanyikan lagu-lagu yang sudah ada? Sebelum selagi saya masih main ukulele itu ada kakak laki-laki punya keyboard. Dia punya keyboard, tapi itu dia pernah bikin lagu. Tapi itu kan masih itu, jadi apa juga kadang ganti, kadang dapat apa, kadang tidak, jadi hilang. Betul. Ada, tapi karyanya ada. Ada. Itu apa? Masih ingat? Ada satu lagu itu yang agak bagus tuh, yang dangdut. Kalau yang lagu yang lain tuh udah agak berantakan, jadi lupa. Dangdut itu yang saya masih ingat, maksudnya dia punya nada-nada. Betul. Jadi keunikan anak Papua nih, dong bikin dangdut, musik India, musik dari Afghanistan, tapi belum menyanyi dalam dialek Papua. Saya selalu ikuti Bung Jogo ya, dan kadang kalau nonton ya saya juga goyang-goyang. Aduh. Jadi semua ini bermula di mulai berkarya mulai dari Wagete semua. Iya, dari Wagete. Wagete di ibu kota di Kiawo. Ikiawo, sorry. Kiawo, ya. Dan setelah berkarya dari SD ke SMP itu di SMP tadi? Ya tadi di SMP kelas 3. Oke. Pas kelas 3 itu saya dapat HP 1. HP itu dia sudah punya akun YouTube. Oke. Kemudian pas SMP kelas 3 baru saya mulai masuk ke upload ke ini YouTube. Jadi sudah bisa berkarya sendiri langsung upload. Tapi waktu itu dia jaringan kurang bagus ya. Masih belum ada. Saat itu. Jadi kita lari ke kantor bupati,
untuk main wifi di atas. Itu saat itu saya upload sekitar berapa? 3 lagu. Luar biasa. Itu yang pakai nama YouTube-nya masih sampai sekarang itu? Bukan. Oh Ada. iya. Sudah lama jadi sudah lupa. Tidak kunjung-kunjung lagi. Kalau sekarang kan yang masih Bapak jalan sekarang kan apa ini? Motejon. Iya, Motejon Akun Official. YouTube-nya. Ya. Apa? Motejon Official. Oh, Motejon Official. Jadi lanjut, Oh, iya. silakan lanjut ya, lanjut. Jadi dari selama saya kelas 3 itu saya sudah bikin musik itu hampir setiap hari. Bikin musik, setelah itu bernyanyi. Di kelas 3 SD. SMP. SMP, sorry. Ya. Itu sudah bikin lagu itu sebelum saya juga kenal dengan YouTube. Itu pas mau akhir-akhir selesai SMP baru saya kenal YouTube. Jadi selama itu saya buat lagu itu 8 folder. Kemudian belum lagi yang untuk bikin folder. Ya. Kemudian dalam satu folder tuh saya bikin tuh 25 lagu. Jadi itu semua ada 8 folder, tapi lagu-lagu itu sebelumnya saya masih belum kenal YouTube. Sehingga siapa dia yang bawa data memori atau flash disk itu sudah kirim, selesai. Begitu saja. Sampai terakhir lagu-lagu itu sudah hilang karena belum upload di YouTube. Iya. Aduh, itu kayaknya masih ada yang simpan itu. Nanti bisa. Iya, kayaknya masih ada yang simpan. Ada yang karena bilang cerita ke saya juga, mau dong masih simpan lagu-lagu lama itu. Dong pernah bilang. Masih ada begitu. Masih ada. Nah, ini menarik. Jadi kemudian di SMA ada beberapa karya yang Bung sudah buat, Nai sudah buat ini. SMA juga masih ada. Waktu itu saya tidak sempat upload ke YouTube lagi. Lagu-lagunya. Oke. Kemudian SMA kelas 1 itu masih belum upload ke YouTube. Karena memang jaringan cuma di atas di kantor Bupati. Iya. Tapi SMA di Deia juga. Iya, SMA pas kelas 1 itu ada karya tapi belum upload. Kemudian kelas 2 masih semester 1. Kemudian pas kelas 2 semester 2 saya pindah ke Merauke. Saya pindah ke Merauke itu dari situ baru karena di sana kan jaringan lancar jadi dari Merauke baru saya mulai upload. Lagu yang seadanya sudah bikin upload lagi. Ini angin selatan kencang jadi. Ya, jadi pemirsa ini menarik sekali. John mulai berkarya mulai dari kecil, mulai tertarik dan didorong oleh mamanya beli laptop. Kemudian dia masukkan aplikasi sehingga sampai sekarang kita bisa lihat karya-karya yang sangat luar biasa, spektakuler. Dan jam tayangnya juga cukup tinggi. Dan sepak terjangnya seperti itu tadi diceritakan itu oleh Bung John. Nah, sekarang mengapa Bung tertarik dengan musik? Ini kan Bung ambil jurusan kuliah, ini guru, tetapi hobinya musik. Kenapa tidak langsung sekolah atau kuliah langsung di jurusan seni musik kakak? Iya. Jadi pas SMA kelas 3 saya rencana mau lanjut kuliah di bagian musik. Memang rencana begitu, tetapi karena saya punya kakak perempuan nih, dia sebelumnya ibu guru. Kemudian pas masih SMA kelas 1 itu dia sudah meninggal. Sehingga saya berpikir untuk menggantikan kakak. Posisinya ya. Makanya sudah saya lanjut kuliah di keguruan. Ya, sekarang semester berapa nih? Sekarang sudah akhir. Kelewatan. Iya. Jadi sudah mulai kuliah itu baru mulai, apakah masih menggunakan aplikasi yang lama atau ada gunakan aplikasi-aplikasi yang tambahan untuk membuat musik ini? Atau kembali ke grup band baru bikin pakai grup, misalnya main band, main gitar, grup.
Dan semua ini sudah berapa karya itu bisa cerita? Ya. Ya, jadi kalau untuk aplikasinya itu masih FL Studio, tapi update dia punya aplikasinya saja, update dia saja. Oh, Dari pertama dari 9 tuh naik ke 10. oke. 10, 11, 12, kemudian dari 12 naik ke 20. Iya, iya. Sampai sekarang masih pakai FL Studio tapi yang 2024 punya. Iya. Itu Full Studio yang 2024 yang terbaru. Yang terbaru. Mungkin ada juga yang sudah pakai itu. Iya, sudah ada. Teman-teman apalagi yang suka-suka bermain musik itu. Nah, Bung, sejauh ini kalau hitung-hitung sudah ada berapa album yang dikeluarkan? Atau masih dalam mimpi untuk keluarkan sebuah album ini? Padahal ini karya banyak ini. Ya silakan. Bung. Untuk album ini dari Merauke saya buat album. Saya sudah rencana dan sudah mulai bikin album. Itu sudah 6 lagu. Ya. Sudah mulai 6 lagu. Itu sudah sekalian dengan video. Oke. Tetapi lalu yang 2019 ada bencana yang terjadi di Jayapura. 2000. Oke, ya. Hujan. Iya, banjir bandang di Banjir. Sentani itu. Itu di Merauke lagi banjir. Kita juga kena. Iya. Kemudian saya punya laptop tidak terhanyut dengan air. Waduh, kasihan. Itu pas dekat ujian sekolah. Ujian nasional. Ujian nasional ya, 2019 tuh. Jadi Terus saya punya rencana itu gagal karena gara-gara banjir. memang musibah itu tidak bisa terkait. Ya. Untung 6 videonya saya sudah kasih pindah di HP, jadi saya sudah upload di YouTube. Yang masih lagu-lagu saya masih belum kasih pindah ke HP. Tapi itu sudah soalnya dengan laptop. Ya. Jadi 6 lagu itu sudah ada di YouTube. Sudah ada. Dan setelah itu apakah ada punya rencana untuk keluarkan sebuah album atau tetap bertahan di YouTube? Untuk album memang sudah ada rencana. Sudah ada rencana, tapi sementara masih belum mulai. Karena sementara masih bikin dia punya musiknya. Ya. Jadi, bikin satu musik, style dia sudah bikin sampai capek kasih tinggal. Kemudian besoknya lanjut. Jadi prosesnya lama. Iya. Jadi ini tidak mudah juga, ini prosesnya panjang juga ini. Kalau ini orang yang tidak sabar ini lu bisa kasih tinggal barang baru. Nah, tapi Bung, ini apakah Bung ini tergabung di dalam organisasi atau berkarya masih individu? Masih atau sendiri atau punya grup? Saya berkarya tuh individu. Oh, individu. Ya. Individu. Betul. Jadi individu berkarya sampai sekarang bertahan. Nah, ini luar biasa. Jadi apakah selama ini waktu berjalan ini apakah ada adik-adik yang kemudian mungkin terinspirasi dari Nai John punya lagu-lagu, mereka datang belajar ke Nai, itu apakah ada atau tidak? Ada. Wah, ini pasti banyak nih kalau ada. Iya, ada. Waktu saya masih di atas di DIY, itu ada laki-laki 2. Tapi yang ada laki-laki yang satu Ferry Pekin dia sudah meninggal. Kalau yang ada laki-laki yang satu ini ada. Sampai sekarang dia juga masih bikin lagu. Itu Melianus Mote, ada laki-laki satu. Dia juga masih bikin lagu sampai sekarang. Betul. Kemudian ada lagi tapi saya lupa orang. Iya. Tapi mereka berkembang sampai sekarang. Itu karya-karya masih ada. Iya, masih. Betul. Jadi selain ada yang datang belajar, kemudian apakah pernah semacam kolaborasi dengan misalnya grup-grup seni untuk memberikan edukasi kepada misalnya seniman-seniman yang baru muncul, atau hanya sekedar mereka datang belajar secara individu?
Itu apa? Ada kolaborasi juga. Oh, ada kolaborasi juga. Mereka datang, mereka ajak-ajak sudah bikin lagu selesai. Kadang biasa menyanyi sama-sama juga Iya, kolaborasi. kolaborasi. Berarti yang kalau menyanyi sama-sama itu setelah belajar sama-sama baru bikin lagu juga sama-sama. Iya, ada juga yang datang langsung untuk ajak menyanyi saja juga ada. Iya, betul. Wah, ini menarik sekali. Kalau sejauh ini bagaimana? Apakah apa Bung atau Naijon ini sudah pernah melakukan apa semacam konser kolaborasi atau tidak? Bisa cerita? Siap. Ya. Kalau untuk konser ada. Dulu waktu 2016 tuh Kirisdo yang almarhum. Dia bikin konser di Dogiai. Pamer Reggae Rasta itu kalau tidak salah judulnya. Dia bikin konser di Dogiai, sudah kita jalan menyanyi di sana. Itu 2016. Kemudian yang 17 itu yang sampai dia taruh piala. Piala. Kemudian sudah kita konser jalan sudah. Saya dapat juara 2 waktu itu. Kemudian Pardon Mote yang almarhum dia dapat juara 1 pas di konser itu. Kemudian naik dari Merauke juga ada. Saya punya saudara satu ini, kita dong sebelumnya sudah bikin lagu. Jadi pas waktu itu malam minggu dong bikin kayak panggung-panggung kecil. Jadi sudah kita masuk lapor itu isi dengan lagu cinta. Yang ref. Oh, sempat rap juga waktu itu. Itu pas di Merauke karena di sana kan pengaruh lingkungan. Karena semua kan bahasa Indonesia, kemudian dong tidak mengerti kalau kita bikin lagu pakai apa versi-versi daerah kan dong tidak mengerti. Hingga dari sana itu ada lagu-lagu acara juga. Ref, pakai ref. Oh ya. Ini apa sudah manggung di mana-mana. Saya lihat di Jayapura juga beberapa kali kan. Oh iya. Kalau setelah tiba di Jayapura itu. Siap. Bisa cerita juga di situ. Pas kalau di Jayapura tahun 2021 kita bikin grup band. Itu ketuanya kakak ini Simeon Kotoke. Oh, Simeon. Ya, SM. SK. Ya, betul. Nah, mulai kumpul-kumpul anak-anak, dia panggil saya untuk vokalis. Kemudian untuk drum ada PK, step PK. Kemudian untuk rhythm Olison Pakare. Ya. Kemudian untuk keyboardnya kakak dia sendiri. Jadi sudah pas waktu itu kita mulai latihan 2022 kah? Itu pas pertama kita manggung tuh di acaranya kakak ini Nies Tabuni. Oh ya, Nies Tabuni dia bikin event baru, event di depan itu. Yang di Kamolker kah? Kamolker situ. Ya. Itu pertama kita manggung di situ. Kemudian dari situ sudah kita mulai manggung. Setelah di Kamolker, ada festival reggae sempat isi. Iya, festival reggae sempat isi. Itu yang 2022 kah? Iya. 23. Yang di venue Dayung di bawah. Ya, itu. 2023 itu. Antara itu masih ada, pernah kita isi juga tapi saya lupa. Terlalu banyak ini. Kemudian yang kemarin 2023 itu yang di lapangan Trikora. Iya. 2023. Yang 2024 ini yang kita tidak manggung. Betul. Nah, jadi selama berkarya ini apakah ada bantuan dari pihak-pihak lain, misalnya pemerintah atau dari
organisasi musik yang lain atau keluarga kerabat ada atau tidak selain dari mama dukung untuk beli laptop tadi? Nah, Kalau di grup band kami itu dari mulai kami manggung tuh sampai sekarang belum ada. oke. Belum ada. Kami kalau ada uang 70, 75 itu sudah langsung lari ke studio untuk latihan. Ya, Oh, jadi lebih banyak pimpinannya ke latihan-latihan. iya. Oh, Itu kalau ada uang sudah kasih buang suara ke grup, baku tambah untuk bayar studio, selesai main. latih lagi. Iya. Jadi tidak hanya beat, ada latihan drum band juga di situ. Tidak. Kalau Tahu? oh ya untuk saya, Oh, iya. untuk saya. Siap, Kalau untuk siap. saya vokalis terus. Iya. Betul. Saya penasaran ini. Mungkin orang-orang penasaran juga. Lagu yang paling viral di akun YouTube ini apa ini? Lagu apa ini? Lagu yang paling viral, yang paling banyak nonton. Iya, maksudnya itu paling banyak nonton. Kalau untuk paling banyak nonton, lagu Bicara Jujur. Bicara jujur sudah. Bicara jujur. Ya, itu yang kemarin. Woi, kamu jangan tipu-tipu, harus kamu jujur. Itu yang tahun kemarin sampai Ya. di Pasar Yotevas itu ada bude satu, dah kasih los lagu itu harus satu. Warna jangan dengar tertawa saja kak. Saya masih di DIY, jadi ada dong kirim video, kau dengar nih. Lihat begini saya pulang. Ya sempat saya juga jalan di pasar mana itu, baru dong ada putar juga. Kalau tidak salah itu di di Jayapura. Saya sempat jalan baru mereka ada putar juga lagu-lagu beberapa itu. Nah, itu jadi jangan takut untuk bilang jujur, walaupun orang bilang jujur tuh sakit kan. Jadi kalau anak-anak yang abuti itu pasti non takut jujur itu. Abuti artinya abu nawas tingkat tinggi. Kemudian ada satu lagu lagi yang Iya. lalu kakak sempat tanya tuh, Iya. tapi itu yang kolaborasi Oh, yang ya, dengan Melison. melo dokupian. Ayo, kalau tidak tentang pengungsi juga. Gitu. Wah, ya memang lagu itu memang saya sendiri putar tuh berulang kali. Artinya dia sangat menyentuh menohok kita punya nurani karena ini berbicara tentang kemanusiaan. Makanya langsung saya tanya dan sempat saya menulis di koran Jubi dan di website Jubi. Ya. Oh, itu juga termasuk salah satu lagu yang viral. Viral. Ya. Memang penonton sudah 1 juta sudah lewat. Ya. Jadi menariknya John ini yang menyanyi juga itu Vicky Salamur lagu apa? Cinta Beda Agama. Oh, Cinta Beda Agama dalam bahasa B. Coba itu apa? Dia judul apa, naik kasih judul beda. Akiko aniaya kamu. Oh, Akiko aniaya kamu. Memang orang yang punya hubungan cinta tapi beda agama itu juga kadang menghambat ya. Lagu itu juga saya lihat orang banyak menyanyi di berbagai acara-acara seremoni itu. Lagu viral. Kenapa mau menyanyi dalam bahasa Me? Bahasa Me. Waktu itu di rumah. Di rumah itu ya, saya punya saudara Doreng. Doreng itu kalau tiap kali putar lagu itu, kalau saya saudara perempuan satu dia tetap putar lagu itu. Jadi, saya mulai berpikir bahwa ini kalau saya terjemahkan dalam bahasa saya bagaimana sudah. Saya mulai terinspirasi dan covernya pemusik di FL Studio. Cover sudah, setelah itu langsung lagu jadi. Langsung rekaman selesai. Saya kasih naik di YouTube. Tapi yang viral itu bukan yang saya kasih naik, tapi orang bagi-bagi sampai videonya dong bagikan di Facebook itu yang lebih viral. Oh betul ya. Karya aslinya di YouTube
penonton mungkin di bawah 30.000 kan. Oh, jadi yang orang share-share-nya justru dia Share-share-nya yang dia viral. ada yang download baru kasih naik. Kasih naik. Mungkin itu korban. Jadi ini cuma menarik ini. Bung John punya sepak terjang dalam dunia musik. Mungkin selain lagu-lagu yang viral, mungkin ada yang datang pernah bawa lagu untuk apa naik menyanyi begitu atau tidak? Ah ini satu lagu nih, aku menyanyi sudah. Yang kalau begitu, yang begitu ada. Oh ya ya. Ada, tapi itu dari Oksibil. Oh dari Oksibil, ya ya. Waktu itu teman perempuan dia kasih lirik. Dia bilang tolong buatkan lagu untuk kami perempuan-perempuan Oksibil. Oh. Aner-aner. Ya ya. Oh perempuan dalam bahasa mereka aner. Aner ya. Ya, ya. Itu dari suku Ketembang. Ketimbang ya. Dia kasih lirik sudah. Saya bikin dan ternyata lagu itu apa paling laku di daerah sana. Iya. Cari daerah. Iya. Ya. Wah ini apa dari Oksibil yang sudah datang, mungkin dari Wagete sendiri itu banyak berdasarkan cerita tadi kalau kita telusuri itu. Iya. Nah sekarang ini apakah ke depan ini Jong apa ada punya harapan untuk atau mimpi untuk membuat sebuah grup musik atau tidak? Untuk ke depan, kalau saya punya harapan nih, bikin studio saja. Oh bikin studio saja. Ya, ya. Bikin kalau grup band sudah ada. Sudah ada. Melody The Band. Oh Melody The Band. Ya. Itu bentuk kapan kalau Melody The Band? Kalau Melody The Band 2021. Sejak kuliah itu ya. Iya, sejak kuliah. Jadi di dalam Melody The Band itu ada anak-anak khusus di Deya saja atau di seluruh wilayah Mepago ini? Ada. Oh. Dari Dogia ini ada Ritem 2. Ritem 2. Kemudian yang dari Pania ini keyboard 2. Oh, ya, ya, ya. Jadi anak-anak Me yang punya bakat seni itu bergabung di situ. Ya. Dan harapan kalau itu misalnya sudah ditata bagus, punya studio, itu bisa dikembangkan menjadi sebuah grup. Gitu. Ya. Itu sudah rencana kami semua. Kami sempat cerita juga sebelum kami berpisah dari sebelah. Yang mereka yang lain itu sudah selesai, tinggal saya. Jadi mungkin setelah saya selesai balik ke sini, mungkin gabung jurus lagi perkuat lagi ya. Untuk mewujudkan ini visi ini. Ya. Jadi harus punya studio. Nah, ini menarik. Jadi apa selama ini kan orang bilang bahwa ini anak-anak yang bikin musik bicara-bicara saja ini. Atau musik yang harap gampang saja ini. Ini bagaimana ini? Memang gampang atau prosesnya agak susah ini? Coba jelaskan dulu. Kita semudah apa yang dong bicara. Nah, prosesnya memang lama sekali. Karena bikin satu lagu saya bisa makan berapa hari? Kalau untuk yang biasa-biasa pasti mungkin pagi mulai bikin musik, mungkin siang sudah mulai rekaman ke apa. Tapi kalau untuk yang mantap untuk mixing dia, ya lumayan lama juga. Itu bisa makan 1 hari, 1 malam. Itu kalau fokus. Ya. Kalau macam ada orang dari luar yang datang, berarti itu agak lama lagi. Ya, kalau kita sendiri berarti agak cepat juga. Betul, agak cepat. Berarti orang bilang itu tuh tidak semudah itu juga ya. Iya. Jadi pemirsa, memang semua itu butuh proses. Dan prosesnya panjang seperti tadi itu sudah tidak ada yang mudah atau tidak ada yang instan begitu dari proses ini. Jadi menariknya dari John dan kawan-kawan, beberapa kawan-kawan, mereka memainkan musik beat, tapi mereka punya cita-cita untuk membuat sebuah grup. Dari beberapa narasumber yang saya ketemu itu teman-teman, Bung John pun teman-teman, itu mereka punya mimpi juga sama, bahwa kita harus punya grup begitu. Kalau dan juga menarik yang lainnya bahwa mereka tidak hanya mahir di beat, ya toh. Ada bisa main gitar, ada yang bisa main drum band. Ya, tapi karena keterbatasan alat,
studionya tidak ada, ya terpaksa ya apa beat jadi solusi alternatif. Gitu. Betul kan tidak? Gitu. Ya, karena ini kan orang apa mengatakan bahwa ini selama ini begini, ini sekarang baru ketemu dengan apa beatmaker yang andalan ini rupanya proses mereka juga tidak semudah itu. Nah mungkin ada hal lagi yang Bu mau sampaikan kepada pemirsa terkait dengan aktivitas musik atau mungkin ada harapan-harapan untuk ke depan. Salah satu hal yang bikin saya tambah kuat. Tambah kuat tuh dulu dibawa sama si Yesus selama masih SMA ini kan kebiasaan bikin lagu tuh tentang kebanyakan tentang cinta lah. Iya. Nah, setelah itu kemarin saya mulai masuk ke lagu kemanusiaan, kemudian tentang orang tua. Oke. Jadi itu saya balas orang-orang punya bahasa. Iya. Dulu sampai di Facebook dong singgung. Pokoknya kalau macam ada postingan soal lagu begitu, nanti dong singgung kayak begitu. Tapi setelah saya kuliah saya lihat su hilang, su tidak ada, tidak kayak tidak kayak dulu. Iya. Jadi lagu-lagu cinta itu hanya pintu masuk saja. Pintu masuk saya. Jadi menarik dari teman-teman yang bermain musik beat, kemudian yang hip hop dan lain-lain ini, mereka tidak hanya menyanyi lagu-lagu cinta. Memang ada, tapi itu di awal-awal ya. Tapi setelah ini mereka juga menyanyi soal bagaimana membangun perdamaian, peduli soal lingkungan, bagaimana supaya daerah ini bisa maju. Ini semua mereka kemas di dalam lagu ini, ya tuh. Tapi pemerintah dong punya perhatian juga kadang. Kita tidak ada. Jadi tapi Bung, ada juga yang ada kan, tapi grup-grup atau komunitas-komunitas seni yang ada di daerah atau dewan kesenian kah? Tapi apakah selama ini tuh mereka diperhatikan atau mereka ada libatkan teman-teman beatmaker ini atau tidak? Kalau selama ini tidak ada. Tidak ada ya? Berarti ini menjadi tanggung jawab dewan kesenian untuk evaluasi ya, berbenah. Kadang mereka menyalahkan ke beatmaker, tapi pembinaan pemberdayaan untuk teman-teman beatmaker sendiri tidak ada. Siapa marah siapa kalau begitu? Siapa mau salahkan siapa? Atau kita mau kasih salahkan saja? Sementara ini terus maju ini perkembangan. Kita hanya mau bicara-bicara saja. Ini harapan lain silakan Bung bisa sampaikan. Kalau untuk harapan ya salah satunya pemerintah sudah. Pemerintah harus melihat bidang sisi mana yang berkembang di daerah tersebut. Itu untuk fasilitasi. Betul. Itu pemerintah harus perhatikan di bagian itu, karena bagian Meo ini sudah banyak soal musik, tapi karena memang tidak ada bantuan, pokoknya dorongan, motivasi, sehingga mereka baku sebut soal untuk soal ini perempuan yang di tanah ini, pokoknya kayak bakudis begitu melalui lagu. Lagu-lagu begitu sekarang sudah terviral. Karena memang tidak ada motivasi, arahan dorang yang menyanyi yang baik, itu tidak ada. Itu yang menjadi pesan khusus untuk bagaimana pemberdayaan dalam bidang seni untuk mengurangi ini angka pengangguran atau tidak. Kalau angka pengangguran tidak, bagaimana mengurangi ini partisipasi pemuda di hal-hal yang negatif,
itu melalui ruang-ruang ini bisa apa didorong ya, semacam itu. Ya. Agar supaya pemuda-pemuda yang punya bakat ini punya ruang untuk bagaimana bisa berkarya. Selama ini Nai mereka membuat lagu itu menuliskan lirik lagu itu tentang pesan-pesan perdamaian. Apa ajakan untuk bagaimana membangun daerah atau ajakan untuk bagaimana apa orang Papua yang jiwanya patah karena pengalaman masa lalu dan lain sebagainya. Nah, tetapi selama ini apakah ada semacam tekanan dari pihak-pihak lain atau kemudian dari lagu itu ada yang memberikan reward atau semacam dukungan begitu atau tidak bahwa kalian berkontribusi melalui lagu untuk membangun daerah atau memberikan perdamaian di apa melalui lagu, mendorong perdamaian melalui lagu. Apakah ada atau tidak? Ada itu di DIY sempat bikin komunitas. Oke. Komunitas itu yang komunitas KND. Oh, KND ya. Itu masalahnya tadi yang sempat saya cerita itu bahwa dari salah satu kelompok dong baku garad lewat lagu. Oke. Penyakit ini yang untuk membunuh penyakit itu sempat bikin itu komunitas itu. Ya. Kemudian kita beberapa penyanyi dari DIY itu dikumpulkan baru bikin komunitas itu. Nogai DIY. Oh, berarti Bung juga terlibat mendorong komunitas itu lahir. Ya. Oh, jadi komunitas itu untuk membina generasi muda di DIY. Ya. Yang khusus, yang tertarik dengan ini ya. Apa dunia musik, seni. Nah itu salah satunya dong baku balas-balas lewat lagu itu dong di belakang tuh dong lihat kita yang duluan iya. dong memperhatikan kita melalui itu baru dengan itu dong baku balas-balas. Oke. Ya. Baku dis kayak gitu. Betul ya. Makanya itu sudah supaya dong tahu bahwa kita sudah bersatu. Ya. Akhirnya itu sudah komunitas. Itu supaya mereka tahu dan mereka bisa sadar bahwa kita sudah bersatu, itu tujuannya itu mendirikan komunitas. Ya supaya tidak lagi misalnya penyanyi A, penyanyi B baku dis melalui lagu. Tapi mari kita semua bersatu di ruang komunitas DIY, Nogai DIY. Atau KND. KND ini dia pusat di DIY, ibu kota. Wagete, iya, di Wagete. Dan di sana tuh bagaimana pembinaannya berjalan atau tidak? Pembinaannya lalu pas baru-baru itu sudah berjalan. Itu sudah 1 tahun. Setelah itu kayak tidak sama-sama lagi. Iya. Tapi untuk melakukan suara di grup itu masih jalan. Komunikasi itu jalan. Ya. Bahwa komunikasi kepedulian antara sesama seniman itu berjalan. Bahwa kami masih punya harapan untuk membina adik-adik atau tidak, bagaimana untuk merawat lingkungan tadi begitu ya. Ini menarik. Jadi kita tidak bisa melihat sesuatu hanya sebatas bagaimana ketika karyanya itu dipublikasikan dan ditampilkan di YouTube. Kemudian dari situ baru kita menilai, ini tidak baik, ini bagus, begitu ya. Tapi ada cerita panjang ini yang kemudian kita orang bisa lihat supaya jangan salah menilai, gitu. Atau jangan baku kasih jatuh, gitu. Kita ini harus saling dukung untuk semua sisi itu harus hidup. Artinya seni juga harus hidup, budaya juga harus hidup, sastranya juga harus hidup, begitu ya. Kemudian ada tekanan lagi, ada tekanan bukan tekanan tapi saya sempat buat satu lagu. Iya. Itu 2019. Saya buat lagu itu, judul tuh Jayapura Kaya Kamu.
Iya, iya, iya. Saya bikin lagu itu sesuai cerita. Ada beberapa orang mereka sempat cerita. Iya, iya. Dan saya bikin itu saya terinspirasi untuk buat lagu. Iya, Jadi iya. tidak Berdasarkan cerita itu. cerita itu. Terus. Jadi itu saya buat lagu tapi karena mungkin dari pendengarnya mereka tersinggungnya itu di Meyagamo sih di situ. Oh, kata Meyagamo atau perempuan Nah, don tersinggungnya di situ. Tersinggungnya di situ. Oke. Jadi itu maksud saya itu kalau saya sebut Yagamo saya berarti itu sama saja perempuan yang di lingkungan sekitar Jayapura itu semua. Iya. Jadi saya khususkan ke Perempuan gitu. Tapi karena memang ini kan lagu tuh jadi ambil singkat-singkat jadi sehingga akhirnya mereka tersinggung. Iya. Dan itu jadi Buah bibir juga. Buah bibir dan don tekan. Iya. Maksudnya tekan untuk harus hapus atau ada juga yang bilang hapus. Kemudian ada juga yang dong kasih naik di status. Itu banyak. Tapi pas ketemu di tatap mata dong justru buang muka. Lalu dari situ saya jarang lagi. Sebenarnya mau maju lagi tapi kayak gini pasti tinggal. Jadi ada positifnya juga. Positifnya saya mulai hindari dari lagu-lagu itu. Jadi itu juga salah satu inspirasi juga. Iya. Sebenarnya masalah tapi itu inspirasi sudah. Betul. Nah, apakah sejauh ini itu peran seniman itu penting dalam membangun sebuah perdamaian di Papua besar atau khusus di Deiyai saja? Apakah penting itu peran seorang seniman? Selama ini Nai lihat bagaimana untuk membangun perdamaian di Deiyai dalam konteks tadi kriminalitas atau di Papua dalam konteks konflik yang besar ini? Apakah peran seniman itu penting? Penting sekali. Penting itu caranya bagaimana cara mengekspresikan? Penting sekali itu karena begini, kita kan sudah seorang seniman itu kan tentunya terkenal. Tentunya terkenal. Jadi jika seorang seni itu dia masuk dalam bidang sisinya atau masuk membuat lagu untuk memperdamaikan, pasti orang yang mengidolakannya itu dia akan dengar dan dia akan mulai sadar. Jadi peran penting untuk seorang seniman itu untuk punya sisi konflik atau kriminal untuk menurunkan itu sangat penting sekali. Nah, ini yang harus kita merefleksikan baik-baik. Dan hal itu yang dilakukan juga oleh Bob Marley di Jamaika yang mendamaikan kedua kubu politikus yang bertikai melalui lagunya One Love. Nah, banyak juga musisi-musisi seperti Victor Jara, itu juga salah satu musisi yang kemudian bernyanyi. Arnold Up yang kemudian melalui karya-karyanya kita punya tokoh besar seperti selain Arnold Up, siapa ini Andi Ayam Seba yang punya grup Black Brothers. Itu juga dia punya cerita panjang yang kita bisa belajar dari situ. Dan mereka ini sebenarnya bukan condongnya ke politik, tidak. Mereka murni dalam mengemas lagu-lagu dari bahasa daerah. Mereka memperkuat identitas orang Papua itu melalui lagu-lagu. Tetapi dong dianggap ancaman. Betul. Nah, ini yang kemudian bisa semacam orang tidak paham bagaimana. Oke, demikian diskusi kita malam hari ini dan kita akan jumpa di lain waktu. Dan jangan lupa lagi ikuti Bung John punya nama YouTube channel Motejon Official. Dan jangan lupa mungkin di rumah kalau karaoke malam minggu karena banyak lagu Bung John lagu yang kemudian bisa di karaoke. Dan pemirsa sekalian, saya pikir perjumpaan
malam hari ini bersama Bung John. Demikian, dan kita akan jumpa di lain waktu. Halo. Amanai. Sampai jangan lupa like, komen, dan subscribe.